Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi Pitagoras untuk kelas 8. Kalau kemarin kita sudah bahas gimana menentukan jenis-jenis segitiga dengan menerapkan sedikit Pitagoras. Juga kita telah tahu persamaan umum Pitagoras ya. Nah, hari ini kita akan melihat triple Pitagoras dan perbandingan sudutnya pada segitiga siku-siku. Maksudnya gimana? Jadi semua tahu kita kemarin siku-siku di sini adalah sudut 90 derajat ya. Lalu kita tahu juga jumlah besar sudutnya dalam segitiga itu totalnya adalah 180 derajat. Nah, yang menarik adalah ada beberapa sudut tertentu yang menyebabkan kita bisa menentukan perbandingan sisi-sisi dari segitiga siku-siku. Contoh yang pertama, kalau salah satu sudut yang lainnya adalah 30, otomatis yang satunya adalah 60. Yang kedua, kalau segitiganya sama kaki dan siku-siku ya, berarti sudutnya 45 dan 45. Nah, yang pertama, kalau dia 30 dan 60 ya, berarti kita punya ini sisi C kecil, ini B kecil, ini A kecil. Kalau dia 30 dan 60 walaupun diputar juga mirip-mirip ya. Nah, maka perhatikan posisinya, perbandingan antara A, B, dan C nya, kalau A 1 maka B nya akar 3, C nya 2. Dengan seperti gambar ya, seperti gambar berarti A nya ini adalah sisi di samping sudut 60, B itu sisi yang di samping sudut 30, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita punya di sini 4 misalnya, maka di sini ya, kalau di sini 4 berarti di sini 2 ya. Di sini 2 akar 3. Misalkan lagi kalau di sini kita punya 5, maka di sini juga pasti 5 akar 3. Di sini 5 kali 2 10 dan seterusnya gitu loh. Kalau kita putar hurufnya, misalkan di sini menjadi B, C, A, maka perbandingannya juga mengikuti bentuk segitiganya ya. Tuh. Itu kalau misalkan 30 dan 60. Yang kedua, kalau misalkan segitiganya sama kaki dan siku-siku ya. Artinya apa? Sisi yang ini sama nih ya, panjangnya ya. Nah, kalau di sini A, di sini A. Nah, menariknya kalau misalkan dia sama kaki dan siku-siku, maka di sini tinggal kita tambahkan A akar 2 atau perbandingan AC banding CB banding BA ya, itu 1 banding 1 banding akar 2. Jadi kalau misalkan kita punya si AC nya ini 10, maka CB nya juga 10, ini 10 akar 2 dan seterusnya ya. Ini kalau misalkan dari segitiganya ya, ini segitiganya. Bisa nggak kita menebak triple Pythagoras nggak pakai segitiga yang ada? Ya, jawabannya bisa ya. Misalkan kita punya kita nggak punya segitiganya, tapi kita tahu triple Pythagorasnya. Misal, caranya gimana? Caranya kita lihat perbandingan
sisi yang paling kecilnya itu loh. Katakanlah kita punya yang pertama A 3, B 4, C nya 5 misalkan. Ini Pitagoras nih. Ini perbandingan yang paling kecilnya. Yang ini misalkan A nya 12, B nya 5, C nya 13 gitu ya. Nah, kalau kita kali yang ini, kita kali 2, maka kita nemu sisi yang lain, triple Pitagoras yang lain. Maka di sini jadi 6, di sini jadi 8, di sini 10. Kalau kita kali lagi misalkan 9 ya, misalkan 12, 15 ya, ini ke sini. Ya. Kalau kita kali lagi misalkan yang ini kita kali 2 misalkan. Nanti kita punya 18 ya, 24, 30 dan seterusnya. Yang pasti kita menentukan bilangan terkecilnya dulu, triple Pitagoras yang paling kecilnya dulu. Nah, sekarang kita punya 12, 5 dan 13. Kan nggak ada ya, beda ya, 3, 4, 5 tidak ada kelipatannya yang 12, 5 dan 13. Maka ini kalau kita kali, misalkan kita kali 24, jadi yang ininya jadi 10, yang ini jadi 26. Kalau kita kali lagi misalkan jadi 48, yang ini jadinya 20, yang ini jadinya 50, 52 dan seterusnya. Tuh. Kalaupun kita ganti misalkan triple Pitagoras yang lain, misalkan kita punya 7, B nya 9, C nya 15 misalkan. Ya udah, berarti ini sama mengikuti yang tadi. Triple Pitagorasnya bisa beda-beda. Misalkan kita kali 3, berarti ini 21, 27, 45. Oke. 45. Nah, semua ini adalah triple Pitagoras. Semuanya bisa dicari dan kita tidak perlu menghafal semuanya. Ya, cukup kita tahu beberapa triple Pitagoras yang angkanya paling kecil atau tidak punya FPB dia. Ya, kelipatan paling kecilnya. Nah, dari sini baru kita bisa tebak dari perbandingannya triple Pitagoras yang lain gitu loh. Ini sebagian contoh saja. Selain yang pakai segitiga tadi. Bedanya adalah kalau kita menghafal triple Pitagoras tidak ada angka yang akar. Semuanya angkanya bulat, angka semua gitu. Sedangkan kita pakai segitiga tadi memungkinkan muncul akar seperti 2 akar 3, 5 akar 2 dan seterusnya. Tuh. Kita masuk ke contoh. Contoh soal. Misal kita punya segitiga siku-siku ya. Gini. Lalu di sini 4. Di sini 8. Ya. Lalu di sini dia nyambung misalkan di sini sini 2 ya, ini 4 cm, ini juga siku-siku cm ya, ini P, ini Q, ini R. Pertanyaannya adalah tentukan panjang RQ kemudian panjang PR. Tuh. Ya, dengan cara Pitagoras yang sudah kita pelajarin, ini sebenarnya ada 2 segitiga siku 3 sebenarnya. 1 ya, 2 dan yang besar. Nah, katakanlah di sini titik E ya. Untuk RQ maka kita dapat akar dari
RQ berarti 4 kuadrat tambah 8 kuadrat. Kita punya akar dari 16 tambah 64 atau akar 80. Nah, di sini akar 80 tidak bulat. Maka caranya adalah kita ubah 80-nya jadi perkalian angka kuadrat, yaitu 16 kali 5. 16 bisa diakarkan menjadi 4, berarti 4 akar 5. Yang ini juga kita punya 2 kuadrat tambah 4 kuadrat. Kebetulan ini semuanya yang sisi miring ya. Ini sisi miring, ini sisi miring. Maka kenapa bisa kita tahu sisi miring? Karena siku-sikunya ada di sini ya. Berarti kita punya 4 tambah 16 akar 20. Ini sama dengan 2 akar 5. Karena 20 itu adalah 4 dikali 5. Tuh. Ini contoh kalau misalkan bilangan triple Pythagorasnya tidak bulat ya, tidak selalu bulat bilangan Pythagoras itu. Tapi kalau misalkan kita bilang triple Pythagoras, maka hasilnya pasti tanpa akar ya. Itu bedanya. Next, contoh yang kedua, kita pakai sifat yang perbandingan tadi ya. Misalnya kita punya segitiga tidak lurus. Ya, kita usahakan lurus ya. Walaupun tidak terlihat lurus juga. Tidak apa-apa ya. Kita jangan berpatokan dengan gambar. Katakanlah ada segitiga sembarang siku-siku ya. Posisinya seperti ini. Ini C, ini B, ini A ya. Contoh. Ya, gitu. Terus katanya yang panjang sisi ini 24 cm. Gimana cara menentukan panjang AB-nya? Ada 2 cara. Cara pertama, kita pakai Pythagoras biasa. Ini kita misalkan A, kita misalkan A. Maka A kuadrat tambah A kuadrat itu sama dengan 24 kuadrat. Karena 24 adalah sisi miring. Ya. Maka kita punya 2 kali A kuadrat sama dengan 576. Kalau kita bagi, kita punya 288 ya. Berarti ini A-nya adalah akar dari 288. Maka ini adalah 12 akar 2. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita pakai perbandingan yang tadi. Ini sama kaki ya, sama kaki dan siku. Maka perbandingannya adalah 1 banding 1 banding akar 2 ya. Jadi kalau misalkan kita punya AB banding AC banding BC, nah berarti AB per BC itu sama dengan 1 per akar 2. BC nya kita tahu 24. AB sama dengan 1 per akar 2. Ya udah, berarti AB-nya adalah 24 per akar 2. Kok beda? Ya kita kaliin, kita rasionalkan dia. 24 per akar 2 kali akar 2 per akar 2. Jadilah 12 akar 2. Kenapa seperti itu? Kok bisa? Ya gini. Akar 2 kali akar 2 hasilnya 2. 24 bagi 2 12. Tinggal akar 2. Oke, sama ya. Yang mana yang lebih simpel? Tentu kalau misalnya kita punya perbandingan ini ya. Ini lebih gampang karena tidak perlu mengkuadratkan dengan angka yang besar. Ya, terserah digunakan pakai cara yang manapun ya. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kita sudah coba kasus yang pakai perbandingan. Sekarang kalau misalkan kita punya soalnya seperti ini, terakhir ya,
kita punya dinding misalkan ya, katakanlah sebuah dinding itu tembok di atas tanah ya, ini tembok ya. Kemudian kita punya tangga, anak tangga gusur gitu ya. Katakanlah di sini X, ini Y, lalu di sini Z. Katanya seorang anak ya, soalnya gini, seorang anak mengambil layangan ya di tembok dengan tangga, tapi ada sungai ya. Di sungai dia meletakkan tangganya 5 meter dari tembok. Di antara tembok dan tangga terdapat sungai. Pertanyaannya adalah, jika tinggi tembok 12 meter, berapa panjang tangga yang harus digunakan? Oke, ini contoh soalnya. Langkah pertama itu sebenarnya kita ilustrasikan dulu ya. Nah, ini kita ilustrasikan dulu gambarnya. Kita punya tembok, kita punya tangga, kita punya sungai ya. Nah, pada saat mengerjakan soal cerita tentang Pitagoras, usahakan kita gambarkan dulu lebih mudah, sehingga kita lihat bentuknya. Oh, ada yang membentuk segitiga. Yang mana? Yang ini ya, yang ini, dan yang ini, antara tangga, sungai, dan tembok. Atau kalau kita gambarkan segitiganya seperti ini kurang lebih ya. Di sini 5, di sini 12 meter. Maka untuk mencari panjang tangga ya, ini ya, ini berarti tangganya akar dari, karena dia sisi miring, 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Maka kita temukan hasilnya adalah 25 tambah 144, 169, berarti 13 meter. Begitu. Jadi apapun soalnya lebih gampang kalau misalkan yang berhubungan dengan geometri kita gambar dulu dan ilustrasikan sesuai dengan pemahaman kamu. Itu saja. Oke, semoga bermanfaat. Sampai sini dulu pembahasannya. Semoga kedepannya kita bisa bahas kembali di kelas yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.